Salam pendidikan buat anak-anak kita semuanya, terkhusus anak-anak ibu di kelas 8. Kita kembali mereview pembahasan soal ujian kita. Ibu ambil soal ujian bulanan kedua yang minggu yang lalu. Masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga, pelajaran seni budaya. Nah, kali ini kita akan bahas soal 1 sampai ke 20. Yang pertama adalah tari akan lebih hidup bila ada iringan. Iya, iringan musik. Kita bayangkan dulu kalau kita menari tanpa ada iringan musik, nari-nari nggak jelas gitu kan, tanpa ada musik yang mengiring. Pasti ada serasa yang kurang ya. Berarti untuk pendukungnya supaya lebih lengkap, supaya lebih indah penampilan kita, harus didukung dengan iringan musik. Yang kedua, tari tortor berasal dari daerah tari tortor, yaitu tari yang terkenal di daerah kita ya, daerah Sumatera Utara. Yang ketiga, iringan musik gamelan sangat cocok untuk mengiringi tari Jawa. Kalau dibilang gamelan itu berarti berkaitan ataupun berhubungan dengan daerah Jawa. Berikutnya, keempat, iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari. Nah, X berarti luar, ya. Internal berarti dia berasal dari dalam diri seorang penari. Nah, jadi yang dikatakan di soal keempat ini, iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari ya. Luar penari itu berarti bisa dia dengan iringan musik. Jadi kalau dia iringan internal yaitu dengan hentikan tangan, hentakan kaki, dan juga tepukan tangan. Itu yang berasal iringan dari dalam penari. Yang kelima, tari merak diiringi seperangkat alat musik Sunda. Tari merak ya, jelas itu berasal dari daerah Jawa. Nah, kalau dari daerah Jawa berarti menggunakan alat musik gamelan Sunda ya. Yang keenam, nah, yang mengandung arti bahwa musik dapat menggambarkan suasana yang terjadi dalam sebuah taringan. Ini sebagai apa? Pengertian tari di sini yaitu sebagai ilustrasi ya. Jelas ya Nak, sebagai ilustrasi. Berikutnya soal yang ketujuh, penata tari memberitahukan kepada penata iringan tentang tema tari dan gerak-gerak tari yang telah dibuat oleh seorang penari. Para pemain musik untuk iringan berlatih membunyikan alat-alat musik, yaitu untuk iringan tari ya. Iringan tari sama dengan soal yang pertama tadi ya. Tarian tanpa musik itu tidaklah enak ya. Jadi para pemain musik untuk iringan tari berlatih membunyikan alat-alat musik. Yang kesembilan, tari kecak ya. Tari kecak, siapa di sini pernah nonton tari kecak di televisi atau kamu pernah melihat gambarnya di buku? Nah, tari kecak yang tangannya ke atas ya. Cak 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 cak. Nah, itu dia sedikit seperti itulah kira-kira gambaran tari kecak. Berasal dari daerah Bali dan posisi memainkan tari kecak itu adalah level rendah, yaitu dengan duduk di bawah ya, dengan kaki bersila. 10. Tari saman. Tari saman berasal dari daerah apa, Nak? Iya, berasal dari daerah Aceh ya, berasal dari daerah Aceh. Yaitu tari saman sama juga dia posisinya posisi duduk ya, yang merupakan jenis tarian daerah yang termasuk tari kelompok. Berikutnya, gerak tari bukan hanya berhubungan dengan kelenturan apa? Kelenturan apa, Nak? Kepala, kaki, mata, mulut, itu termasuk ke dalam bagian bagian tubuh. Jadi gerak tari bukan hanya berhubungan dengan kelenturan
tubuh dan keluasan saja. Soal yang berikutnya, soal yang ke-12, tari tunggal adalah tari yang disajikan dan dibawakan oleh berapa jumlahnya? Tari tunggal, yaitu satu penari. Soal yang ke-13 adalah dalam membawakan tari tunggal, seorang penari dapat lebih bebas mengungkapkan. Nah, mengungkapkan apa di sini yang dimaksud? Yaitu mengungkapkan ekspresinya, bukan mengungkapkan perasaan. Banyak ya di nomor 13 ini banyak sekali yang salah menjawab ya. Jadi kebanyakan baper di sini ya. Anak-anak ibu yang salah menjawab di soal nomor 13 ini mengungkapkan ekspresi, ekspresi wajah, ekspresi gerakan ya. Jadi tari tunggal itu harus dia lebih lincah, lebih energik lagi untuk ditarikan, sehingga dia lebih bebas mengungkapkan ekspresinya. Yang ke-14, yang termasuk tari yang dilakukan oleh dua orang penari dengan karakter tidak selalu sama. Nah, disebut apa itu? Jenis tarian apa? Iya, benar. Tari berpasangan. Namanya juga sudah jelas di soalnya ya. Yang dilakukan oleh dua orang penari, yaitu tari berpasangan. Yang berikutnya, soal nomor 15. Properti tari tortor menggunakan. Kalau dikatakan properti, berarti itu adalah alat pendukung. Alat pendukung apa saja yang termasuk ke dalam tarian tortor? Yaitu adalah ulos, menggunakan ulos ataupun sortali yang di kepala untuk laki-laki, dan juga topinya ya untuk laki-laki, dan sortali yang diikat di sini itu untuk perempuan ataupun wanita. 16 yaitu contoh ya, contoh jenis tarian daerah, yaitu tari bedaya dan tari serimpi. Ini termasuk ke dalam jenis tarian apa? Yaitu termasuk ke dalam tarian kelompok, karena dia ditarikan secara beramai-ramai ataupun dengan jumlah penari 5 ataupun sampai 8 orang penari. Berikutnya yaitu yang termasuk tari yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama, ya, dan para penari satu dengan penari yang lain tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Nah, disebut dengan jenis tarian apa itu, Nak? Iya, tarian massal, Jadi di sini Ibu mau menjelaskan adalah tentang jenis-jenis tari yang dia dibedakan berdasarkan jumlah penarinya, yaitu tari tunggal, tari kelompok, tari berpasangan, dan tari massal. Jadi dalam keempat jenis tarian inilah dia yang dikatakan berbeda dia jumlah penarinya. Paham ya, Nak ya, sampai di situ? 18. Tari gambyong, golek, jaranan, wanara termasuk jenis tarian. Iya, benar sekali, tari massal. Jadi kalau perbedaan massal dengan kelompok ini adalah kalau massal ini dia bisa 50 ataupun 100 orang penari. Sementara dia tari kelompok itu dikategorikan dengan 5 ataupun 10 orang penari. Baru soal berikutnya adalah 19. Kesesuaian irama juga sangat menentukan ketepatan. Nah, ketepatan apa di sini, Nak? Kalau dikatakan kesesuaian irama. Iya, ketepatan gerakan. Ya, jangan pula iramanya sudah girang, sudah energik, ya, sudah semangat, tetapi gerakannya
lemas, nggak berdaya. Nah, itu dia harus disesuaikan. Kalau iramanya tadi lembut, mendayu-dayu, gerakannya juga harus dengan lembut. Kecuali kalau dance modern. Kalau dance modern itu kan harus memiliki gerakan yang lincah ya, yang lincah, yang energik, yang lebih lebih gila lagi lah, lebih garang lagi untuk menampilkannya. Jadi harus disesuaikan iringan dengan gerakannya. Nah, terakhir adalah jenis tari payung berasal dari daerah. Nah, kalau dibilang tari payung berarti dia menggunakan properti payung. Nah, tari payung ini berasal dari mana? Yaitu berasal dari daerah Minangkabau ya. Baik anak-anak Ibu, itulah tadi 20 soal ya, soal kita pada ujian bulanan yang kedua kemarin. Harapan Ibu, anak-anak semuanya dapat menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar, dan tolong disalin kembali soal-soal itu nomor 1 sampai nomor 20 di buku catatannya. Tetap semangat belajarnya, jangan malas-malas. Ibu berharap nanti ujian semesternya harus bagus nilainya semuanya, Nak. Sampai ketemu dan tetap jaga kesehatannya.